Jadi pemirsa, saat ini kami juga sajikan data-data ke hadapan Anda elektabilitas partai politik peserta pemilu 2024 dari Lembaga Survei Nasional sejauh ini. Anda bisa saksikan angka-angkanya seperti apa sebenarnya elektabilitas dari partai-partai peserta pemilu. Dan semuanya ini masih di bawah angka golput 2019 yang sempat kami tayangkan tadi. Nah seperti ini nih Mas Hensat, mungkin bisa diberikan pandangan juga mengenai hal ini. Hingga sejauh ini ya itu masih sedemikian angkanya. Ini dia, ini kami bandingkan juga dengan angka golput pada 2019. Ini adalah pemilu terakhir yang kita adakan. Jadi kira-kira sama-sama juga pemilu serentak, mungkin juga angka seperti itu akan terjadi kembali di 2024. Itu yang coba kami bandingkan Mas Hensat. Ya jadi memang tadi sudah dibahas sama Mas Nyarwi dan Mbak Titi kan. Memang agak sulit ini pileg karena bukan saja orangnya banyak tapi kemudian biasanya banyak sekali parpol yang tergantung sama tokohnya. Kan kalau kita lihat untuk suara terbanyak dua di atas itu ada tokohnya kan. Ada Ibu Mega dan Pak Prabowo gitu ya. Jadi sebetulnya partai-partai di Indonesia saat ini begitu tuh pembagiannya. Ada yang sangat tergantung sama tokohnya. Sehingga selama tokoh itu masih ada, masih eksis gitu ya, dia akan dengan senang hati memilih si tokoh ini gitu. Dan beberapa partai politik yang masih mengandalkan tokoh justru berada di dalam threshold yang saat ini atau bisa menembus Senayan gitu. Misalnya PDI Perjuangan dengan Megawati, kemudian ada Pak Prabowo di Gerindra, ada Mas Ahaye, walaupun ini baru mulai, tapi memang belum sekinclong Pak SBY di Demokrat, tapi ini juga ketokohan. Nah makanya bila ada partai-partai politik yang tidak bertokoh, itu biasanya mereka akan struggle dulu tuh, walaupun ada dua partai politik menurut saya yang tanpa tokoh, tapi karena akar rumputnya kuat, ini berhasil menembus Senayan. Ada Golongan Karya, Partai Golkar, satu lagi ada PKS. Memang dua-duanya tipenya berbeda. Kalau Partai Golkar ini pendekarnya kan banyak. Jadi Golkar ini mengandalkan calegnya untuk bekerja meningkatkan elektabilitas partai. Jadi Golkar ini nggak ngejual tokoh dia. Si caleg di daerah dapil tertentu itu bertanggung jawab atas suaranya dia. Sehingga si Golkar ya suaranya naik sendiri seiring si caleg ini berjuang untuk suaranya. Tapi kalau PKS kan berbeda dia, walaupun tidak ada tokoh, tapi jaringan akar rumputnya itu kuat. Dan itu memang lagi-lagi tergantung dari calegnya. Dan semuanya artinya kuncinya merawat akar rumput tadi itu, merawat konstituen itu tadi. Ini sebetulnya cikal bakal partai politik yang modern menurut saya, tidak mengandalkan ketokohan, tapi memang mustinya malah justru mengandalkan program. Nah, Golkar dan PKS tadi menurut saya masih mengandalkan ketokohan dari orang-orang yang ada di dapilnya masing-masing itu gitu. Misalnya ada dapil 3 yang mengandalkan si A, si B, si C gitu ya. Sama juga di Golkar pun begitu. Nah, ini kan sekarang khusus 2029 nanti misalnya kita akan melihat bagaimana partai yang ditinggal oleh tokoh sentralnya. PAN misalnya. Kan PAN itu Pak Amin Rais bikin Partai Umat. Nah, ini PAN-nya gimana nih? Selama ini kan PAN disokong oleh ketokohan Amin Rais dan Muhammadiyah. Tapi sekarang dia punya pesaing juga gitu. Sama dengan Golkar malah pesaingnya bukan pesaingnya, adiknya tuh udah banyak kan. Ada Gerindra, kemudian Nasdem itu kan adik-adiknya Golkar. Dan mereka bisa tuh melakukan sebuah pencalegan dengan mengandalkan akar rumput tadi gitu. Nah Mbak Putri memang menarik tadi ide yang disampaikan oleh Mbak Titi kalau misalnya ada debat antar ketum parpol. Tapi ketum parpol di Indonesia ini kan kayak punya level berbeda dari masyarakat biasa gitu. Artinya? Sulit sekali ditemui rata-rata. Dan mereka merasa berada di atas rakyat gitu. Kayak soko guru atau pujangga dari apa ya, levelnya itu pokoknya di atas rakyat lah. Jadi kalaupun memang dikasih ruang juga nggak akan mau memanfaatkan ruang itu? Iya, jadi kalau kemudian nanti diberikan ruang tuh belum tentu tuh. Misalnya kalau yang muda-muda seperti Mas Ahaye gitu ya, atau siapa lagi yang muda tuh kan, Pak Julhas atau Pak Ahmad Sayhu mungkin bisa. Tapi kalau
tokoh guru yang memang sudah jadi tokoh bangsa, misalnya Ibu Mega gitu ya. Saya membayangkan agak sulit tuh dia melakukan debat, bukan karena dia nggak berkualitas, tidak, tapi memang mungkin lebih cocok jadi tokoh bangsa lah gitu. Jadi kalaupun, tapi saya setuju tuh ada debat antar partai politik untuk mempertahankan disertasi ideologinya lah. Untuk bisa mendapatkan suara dari masyarakat. Betul, karena kalau nggak gitu gimana masyarakat jadi tahu begitu kan? Iya kan, dan itu penting. Pertarungan gagasan itu penting. Jadi kita itu nggak lagi bertarung tentang siapa yang paling NKRI, siapa yang paling nasionalis, dan siapa yang paling radikal gitu. Kalau itu kan pertarungannya kan pertarungan pertarungan emosi aja. Tapi pada saat itu pertarungan gagasan, misalnya kalau ketum susah antar sekjen, itu juga menarik tuh. Sehingga kalau itu lebih bisa dong, kalau itu lebih bisa dong. Nah itu misalnya. Kita usulkan saja sama KPU kan belum ada ya. Jadi spesial pemilu debat antar sekjen partai politik untuk itu mempertahankan masing-masing di disertasi ideologinya. Kan kalau kita lihat ya, Mas Nyarwi, di Indonesia ini partai politik nggak ada itu nasionalis dan religius. Semuanya itu nasionalis religius kok. Dibuka aja, itu isinya ada Pancasila, ada religius juga. Jadi nggak ada yang bisa membandingkan itu. Kita aja kan kadang-kadang mengkotak-kotakan. Makanya sekarang kita lihat mau ngapain mereka nanti si partai politik ini. Apakah hanya misalnya, partai politik saya tidak punya program, tapi kita akan setia menjunjung presiden yang ada. Supaya suara si presiden juga kena ke kita. Pokoknya terserah apapun itu, kita tegak lurus ke dia. Bisa juga begitu. Atau saking tidak punya tokohnya, dia tegak lurus ke tokoh partai orang. Ya itu kan kalau udah dibuka dari awal, kelihatan tuh males banget nih milih partai yang begini nih. Gak punya ideologi tapi seolah-olah punya ide banyak, padahal nggak ada, kosong gitu misalnya. Itu dia Mas Hensat.